sebagian besar pemain mungkin sekarang sedang berjuang menampilkan form terbaik di klub masing-masing. Namun untuk Maarten Paes, ya mungkin untuk saat ini jadi yang paling enjoy. Yap, libur kompetisi MLS. Benar-benar Maarten manfaatkan betul untuk menghabiskan waktunya di Indonesia. Entah itu sebatas liburan, atau untuk keperluan komersil, dan lain-lain. Ya, bagi Maarten, Indonesia benar-benar udah melekat betul di hatinya. Bahkan rasa cintanya itu nggak jarang diekspresikan dalam bentuk yang terbilang kocak. Seperti baru-baru ini ketika ia dengan lantang menyanyikan lagu Tak Gendong milik almarhum Mbah Surip, atau ya abang tukang bakso gitu. Sesuatu yang pastinya membuat publik Amerika terutama fans FC Dallas makin heran. Kok bisa Maarten yang dalam tanda kutip adalah orang baru, seketika langsung menaruh hatinya secara utuh untuk Indonesia. Nah, selain Maarten Paes, ada kabar nih soal Elkan Bagot, di mana Elkan, sebagaimana dikutip dari Goal Scorer, membeberkan semua sifat asli Sinteyong. Jelas bagi publik tanah air, harapan untuk bisa melihat hubungan Koshin dengan Elkan segera membaik sangatlah besar. Karena bagaimanapun, Elkan dinilai masih punya kualitas untuk bersaing di posisi lini belakang timnas Indonesia. Selain itu, ada kabar dari Adrian Wibowo kepada Yusa Nugraha, pemain LAFC tersebut menyatakan siap dan sangat terbuka untuk membela Indonesia. Nah, jika itu terrealisasi, maka kemungkinan besar Adrian akan diproses bareng Jairo yang sebelum ini juga udah menyatakan siap membela Indonesia setelah cederanya benar-benar pulih 100%. Maarten Paes, kayaknya ini pemain beneran enjoy abis menghabiskan waktu di Indonesia. Tiap setelah melalui pertandingan yang berat melawan Jepang serta Arab, Maarten seperti yang kita tahu langsung cus ke Bali untuk holiday. Mengingat jeda libur kompetisi MLS yang terbilang panjang, ya udah dipuas-puasin tuh liburannya. Si Maarten barengan sama pasangannya Mbak Luna. Nah, selain liburan, sudah pasti Maarten juga ada agenda lain yang berbau komersil. Dan yap, Maarten Paes begitu los menikmati waktunya di Indonesia. Bahkan selain abang tukang bakso, Maarten diketahui juga udah hafal dan tahu lagu Tak Gendong milik almarhum Mbah Surip, yang mana itu ia nyanyikan dengan lantang di depan banyak orang, sebagaimana dalam sebuah video yang diupload oleh media Skor Indonesia. Intinya, Maarten udah sangat mencintai Indonesia, dan sejatinya cukup membuat publik Amerika khususnya fans FC Dallas merasa heran sekaligus kagum. Karena boleh dibilang, Maarten ini dalam tanda kutip orang baru, tapi cintanya udah kayak orang lama, cielah. Jelas selain di luar lapangan, rasa cinta Maarten benar-benar ia tunjukkan lewat sebuah penampilan memukau di bawah mistar. Yang mana sepanjang round 3 ini, perannya begitu krusial lewat save-save berkelas yang ia lakukan. Sementara itu, ada kabar soal Elkan Bagot, tentu semua tahu. Kalau sekarang ini, hubungan Elkan dan Sinteyong diduga sedang gak baik-baik aja. Yang mana itu masih berkaitan dengan ketiadaan respon Elkan ketika diminta hadir dalam laga playoff Olimpiade beberapa bulan yang lalu. Nah, imbas dari semua hal tersebut, nama Elkan seketika benar-benar dalam tanda kutip terpinggirkan dari timnas Indonesia. Ditambah sekarang, timnas udah diisi back-back bagus seperti Jesus, Rizky Ridho, Justin Hubner, Michael Gers, hingga Kevin Dix. Terlebih Elkan sendiri kabarnya sempat mengalami cedera cukup lama sehingga itu semakin membuat posisinya di timnas jadi makin tipis. Namun Elkan sendiri mengkonfirmasi kalau ia sudah pulih dan ia diketahui masih mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Usai memberikan tanda like di postingan Marcelino yang selebrasi duduk. Nah, dikutip dari Goal Scorer, Elkan diketahui membongkar sifat asli Koshin, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Meskipun begitu, Elkan nggak membeberkan detail terkait situasinya sekarang ini. Intinya, sama seperti apa yang pernah ia katakan pada 2020 lalu. Kalau Koshin tetaplah sosok yang sangat hebat dan memiliki sifat perhatian yang mendetail terhadap semua elemen tim. Sinteyong adalah pelatih yang hebat dan sangat detail. Ia memberikan perhatian besar pada setiap aspek permainan, memastikan tim bermain dengan strategi yang matang. Maksud saya sebagai contoh, pertemuan untuk analisa kemarin, melihat semuanya secara detail dan itu bagus. Karena itu menunjukkan kepada kami cara bagaimana dia ingin kami bermain. Itu membuat mudah untuk masuk ke lapangan dan mempraktikannya, ucap Elkan.
Yap, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Elkan, memang banyak yang berharap kalau hubungan keduanya segera baikan. Karena bagaimanapun Elkan Bagot adalah pemain keturunan pertama di luar negeri yang bersedia membela timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Yap, ketika itu Elkan pertama kali diproyeksikan PSSI dan Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 dan sampai di Piala Asia ketika Indonesia lolos ke 16 besar. Elkan juga menjadi bagian penting dari keberhasilan timnas Indonesia. Maka dari itu, secara kualitas, Elkan jelas masih dibutuhkan terutama untuk kemampuan bola atas. Jadi harapan publik, moga-moga aja hubungan keduanya segera membaik karena bagaimanapun, mereka berdua pernah saling membahagiakan satu sama lain. Di sisi lain, kabar bagus juga datang dari Adrian Wibowo, winger 18 tahun yang per musim depan promosi ke tim utama Los Angeles FC yang bermain di MLS. Yap, kepada Yusa Nugraha, Adrian sendiri mengaku sangat terbuka dan siap mempertimbangkan semuanya untuk membela timnas Indonesia. Ya tentu, saya terbuka untuk membela timnas Indonesia. Itu suatu kesempatan yang pasti akan saya pertimbangkan, ucap Adrian kepada Yusa Nugraha. Yap, tentu saja, peluang Adrian untuk membela Indonesia sangat-sangat mungkin terjadi. Sebab meskipun memegang paspor Amerika Serikat, darah Indonesia mengalir kental dari ayahnya, yang merupakan WNI asal Surabaya. Nah, perihal prosesnya, banyak yang berasumsi kalau Adrian ini bakal sepaket sama Jairo yang lebih dulu menyatakan kesiapannya. Namun, semua tertunda karena Jairo harus cedera hamstring yang mengharuskannya fokus ke pemulihan dan kini Jairo kondisinya diketahui udah membaik. Yap, untuk Adrian sendiri, mungkin ia akan diproyeksikan untuk tampil di timnas U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia. Akan tetapi, kalau dirasa mumpuni, bukan tak mungkin, Coach Shin akan memanggilnya ke timnas senior. Yap, terlepas dari apapun, tentu saja kita semua berharap semua hal yang terbaik bagi timnas Indonesia. Mulai dari masalah hubungan Elkan dan Shin Tae-yong sampai ke soal naturalisasi Adrian Wibowo atau pemain keturunan lainnya. Karena jujur-jujuran aja, dari sisi fisik, kualitas teknik dasar, serta visi bermain, mereka yang ditempa di negara yang kultur sepak bolanya maju, mereka punya kualitas yang selevel di atas pemain yang dididik di pembinaan lokal. Tentu hadirnya mereka bukan semerta-merta menutup jalan bagi pemain binaan lokal untuk bersaing masuk timnas. Namun jika orang yang punya pikiran waras, harusnya itu dijadikan sebuah acuan maju untuk menciptakan persaingan yang lebih kompetitif. So, mudah-mudahan semoga apa yang direncanakan bisa cus disegerakan. Dan buat Bang Martin, enjoy deh, enjoy. Karena nanti setelah ini, khususnya di bulan Maret dan Juni, kita akan bertempur lagi dalam situasi krusial mengingat sisa 4 laga bagaikan final bagi Indonesia di round 3 ini. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.